Kalau ada orang bisa bilang menghentikan hujan, pawang-pawang hujan, aduh, kami itu pelayanan bolak-balik, kita teriak hujan berhenti. Itu udah nggak sekali, 2 kali, puluhan kali kalau untuk menghentikan hujan itu udah. Kita itu berdoa kalau lagi kenapa ya, kita bisa teriak dalam nama Yesus hujan berhenti. Wah, itu hujan udah bolak-balik berhenti. Terus kita lewat hujan lagi. Kita udah lewat selesai, kita nyampe tempat hujan lagi. Kita udah bolak-balik ngalamin begitu. Nggak usah pawang hujan pakai cabai, pakai apa itu segala macam kan, pakai cabai, pakai bawang, terus dilempar ke atas, dibacain ayat Al-Qur'an, ribet amat sih. Saya tuh pernah lihat orang begitu ya, terus dia sampai aduh udah nggak kuat terus wah sampai keringut sampai apa begitu kan. Saya heran lihat orang gitu, karena waktu saya pelayanan sama istri saya lewat gitu, waduh hujan, kita nggak ada uang buat naik becak, kita nggak bawa payung, kita masih jalan. Sudah kita bilang dalam nama Yesus hujan berhenti. Terus kita sampai rumah hujannya gede banget, wus, itu udah bolak-balik yang begitu tuh. Yesus Silowati, silakan. Shalom Pak Po. Halo. Saya cuma mau tanya mengenai menyeberangin Laut Tiberia, mungkin hanya sebagai konfirmasi ya Pak. Ini salah satunya yang Bapak sampaikan di embun pagi, setiap pagi. Saya mengikuti, cuman saya nggak aktif karena saya bekerja, saya dengarkan setelah atau sedang Bapak live. Yang pertanyaan saya, mungkin saya nangkepnya, mungkin saya salah, di situ waktu orang-orang Israel mau menyeberangin laut, dan di situ Musa dengan perintah dari Allah Bapa bahwa mereka Allah akan memberikan mujizat. Tapi pada saat itu yang saya dengar atau Pak Po mungkin menjelaskannya itu seperti tsunami. Apakah itu hanya peristiwa alam yang seakan-akan terjadi secara kebetulan atau memang itu suatu mujizat dari Tuhan untuk bangsa Israel lepas dari bangsa Mesir? Cuma itu aja Pak pertanyaan saya. Nah, yang saya jelaskan adalah gini, semua yang kita bilang mujizat itu kan sebetulnya gejala alam. Nah, bagaimana gejala alam itu bisa terjadi di saat yang tepat? Itu kan namanya mujizat, ya kan? Misalnya nih, ya saya ini seharusnya ini kalau pergi kemana itu dibunuh sama orang ya. Saya kan nggak tahu kan. Tapi saya sudah dengar ancaman-ancaman. Tiba-tiba Tuhan kirim coronavirus. Orang-orang yang membunuh saya mati semua misalnya. Coronavirusnya apakah itu seakan-akan kayak mujizat? Bagi saya itu mujizat. Tapi kan coronavirusnya adalah gejala alam biasa. Wabah biasa. Tapi ternyata musuh-musuh saya mati gara-gara coronavirus itu misalnya itu kan. Orang-orang yang membunuh saya itu mati. Itu kan. Nah, Tuhan tuh menggunakan semua hal-hal itu. Dia kan Yehovah Hateva yang menguasai natur, ya kan, termasuk cuaca, ya laut, bumi, natur, Hateva. Nah itu digunakan. Jadi gunakan tsunami itu. Bahasanya kita tsunami, bahasanya kita loh ya. Tetapi zaman itu kan orang melihatnya kan mana mikir tsunami, ya kan, mana mikir tsunami. Ya pokoknya itu bahasanya kita adalah tsunami. Karena caranya kering dulu, terus banjir gede kan, hajar. Tapi kering dulu tuh tanahnya kan. Wah, terus satu tanahnya kering itu Musa lewat. Tetapi ada satu ayat yang membuat laut itu menjadi tembok yang sebelah kiri dan sebelah kanan mereka. Air laut itu seperti dinding di sebelah kiri kanan mereka. Ada tulisannya begitu kan. Nah itu yang saya nggak ngerti. Mengapa bisa begitu. Tapi dalam pemikiran saya simpel itu tsunami dah. Bisa kering begitu kok. Tapi bisa jadi itu menjadi tembok seperti kering dibelah itu ya, itu benar-benar karena memang ada angin yang begitu besar yang membelah lautan itu sehingga berhenti. Kan memang tsunami kan begitu kan. Nah, tetapi kenapa anginnya itu nggak membuat kabur orang-orang Israel ini? Padahal begitu besarnya sehingga lautnya terbelah. Tapi kenapa orang-orang Israel? Nah itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak hadir di saat itu, tetapi pemahaman yang paling sederhana, di mana ada dataran di tengah laut yang bisa tiba-tiba kering lalu bisa balik lagi, itulah tsunami yang paling gampang memahami. Dan itu adalah bencana alam yang digunakan oleh Tuhan tepat di dalam kairosnya, kronos dan kairosnya. Ya kan kronosnya ada kronos, tapi juga ada kairosnya. Artinya kalau
kita mencatat, bisa kalau ilmuwan bisa mencatat, berarti itu mungkin adalah sebuah tsunami, bisa mencatat sebagai sebuah gejala tsunami yang ada di daerah Sinai Peninsula itu yang disebut dengan Sinai Peninsula. Berarti pernah ada tsunami itu. Tapi kalau kita melihat peristiwanya, bisa ya, karena yang di Thailand itu kan di selat juga, yang di Aceh itu kan selat tsunami-nya kan. Terjadinya sama persis, kejadiannya kan mirip, tiba-tiba kering begitu kan. Nah, jadi menurut saya itu ya tsunami. Tapi kan itu menurut saya. Iya, oke. Saya ngerti Dan maksudnya Tuhan sekarang. menggunakan itu. Itulah mujizat. Artinya kita bisa nggak kita mendatangkan, kita berdoa terus tiba-tiba ada itu, bisa banget. Yes. Kalau ada orang bisa bilang menghentikan hujan, pawang-pawang hujan, aduh, kami itu pelayanan bolak-balik, kita teriak hujan berhenti. Itu udah nggak sekali, 2 kali, puluhan kali kalau menghentikan hujan itu udah, kita itu berdoa kalau lagi kenapa ya, kita bisa teriak dalam nama Yesus hujan berhenti. Wah, itu hujan udah bolak-balik berhenti. Terus kita lewat hujan lagi. Kita udah lewat selesai, kita nyampe tempat hujan lagi. Kita udah bolak-balik ngalamin begitu. Artinya Jehovah Hateva, nggak usah pawang hujan pakai cabai, pakai apa itu segala macam kan, pakai cabai, pakai bawang, terus dilempar ke atas, dibacain ayat Al-Qur'an, ribet amat sih. Saya tuh pernah lihat orang begitu ya, terus ya sampai aduh udah nggak kuat terus wah sampai keringut sampai apa begitu kan. Saya heran lihat orang gitu, karena waktu saya pelayanan sama istri saya lewat gitu, waduh hujan, kita nggak ada uang buat naik becak, kita nggak bawa payung, kita masih jalan. Sudah kita bilang dalam nama Yesus hujan berhenti. Terus kita sampai rumah hujannya gede banget, wus, itu udah bolak-balik yang begitu tuh. Jadi itulah Yehovah Hateva, penguasa alam. Jadi bisa menggunakan gitu ya. Ya, makasih Pak Paul. Haleluya. Lanjut ya. Oke Ibu, lanjut. Doa fajar kita sekarang jam 4 ya. Kita coba seminggu ini jam 4 pagi doa fajarnya. Oke, lanjut. Jam 4 pagi waktu Jakarta ya. Kita lagi coba seminggu ini. Jadi yang kalong bisa ikut nyambung, yang kerja pun bisa ikut lebih awal.